Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa, beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa, atau kebolak-balik gitu. Ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja ya. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Menunggu responnya, harap bersabar ya, karena antri. Makasih kak. Oke, sekarang video ini temanya berjudul yang ingin mendekat, yang ingin kembali. Wah, oke, kita clarify siapa sih yang pengen mendekat ke kamu, mau kembali ke kamu, gitu. Kita mulai ya. Oke. Wah, ini ada Ten of Pentacles, Queen of Swords, ada Taurus ya, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Yang strong ini Aries, Capricorn, Taurus, Scorpio. Ini ada Cancer lagi dan Pisces. Oke, Scorpio lagi. Ya, water sign ya. Ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini bisa energi aja sih, ya. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Leo ada ini ya, sama Sagittarius. So, yang ingin mendekat, yang ingin kembali. Ini aku lihat sekitar berapa orang ya? Kayaknya lebih dari 2 orang ya. Berarti minimal 3 gitu. Aku lihat ini lebih dari 2 orang. So ya, mungkin yang kembali ini paling sedikit 3 ya. Yang kembali atau yang mendekat, ini tuh ada orang yang bisa dibilang wataknya keras gitu. Mau dia orangnya komunikatif ataupun dia pasif, tetap aja dia keras ya, keras kepala. Makanya dia bisa mengabaikan komunikasi dengan kamu. Dia tidak menjaga komunikasi dengan kamu. Dia biarin gitu aja, lost contact gitu. Tapi ternyata dia ngerasa makin sayang sama kamu, atau kalau dia nggak ngerasa punya feeling ke kamu, ngerasa kayak kamu bukan apa-apa, tapi dia kayak merasa aja, aku beneran cinta nih sama kamu. Nah, bisa juga ini yang lama sama yang baru. Yang baru ini kan tumbuh juga cintanya ke kamu. Wah. C. Kalau yang lama ini entah siapa gitu ya, ada yang memang hubungan gak jelas selama ini, tapi kalian terkoneksi terus. Ada yang relasi biasa, tapi kalian punya chemistry, punya koneksi gitu. Orang ini ngerasa aja, aku makin sayang sih sama kamu gitu ya. And then ini yang mendekat, yang kembali, bisa juga dari seseorang yang dia selama ini fokus ke yang lain atau ke orang lain, tapi hubungan dia sama yang lain atau fokusnya yang ke lain itu nggak berhasil. Dia kayak ngerasa, aku nggak bahagia lah gitu sama yang lain, aku nggak bahagia kalau fokus ke yang lain gitu, aku tersiksa loh sama yang lain. Nanti dia bakalan ngomong ke kamu. Beberapa di sini ada juga yang kayak dia kembali ke kamu karena dia harus memperjuangkan kebahagiaannya.
dan kebahagiaannya itu kamu. Gitu. Terutama yang dilihat sama orang yang dia memihak nih sama keluarga, atau dia punya keluarga atau apa, dia memihak gitu ke ibunya, ayahnya, saudara, teman atau siapa, dia mungkin memihak ke sana. Tapi beberapa waktu ini atau ya kedepannya, dia maunya deketnya sama kamu, memihaknya sama kamu. Soalnya ini ada yang merasa, ya luar biasa sih, semesta menyadarkan aku kalau kamu yang terbaik gitu. Ada juga yang kayak dia tuh mengalami kebangkitan spiritual, terutama twin flame di sini, yang kembaran jiwa, mirroring energy. Kamu tuh sebenarnya merefleksikan energi yang sama ke dia. Jadi kamu udah lebih spiritual, terus dia ngikutin energi kamu, jadi pengen lebih spiritual. So, ya kalau kamu ngira dia ke yang lain, ternyata dia selama ini fokus untuk mempelajari petunjuk dari Tuhan, dari semesta. Mungkin dia banyak menyendiri, banyak berkontemplasi dan ya sebagainya. Mungkin dia banyak merasa nggak bahagia, kesulitan, kesusahan, atau ada yang gagal dalam hal apa gitu. Ya dia jadi kayak orang yang, oh ya udah, ternyata aku terlalu keras ya sama diriku, sama kamu. So sekarang aku berserah sama yang maha kuasa. Bahkan ada yang pasrah. Pasrahnya itu mungkin karena kalian udah off komunikasi. Jadi dia kayak bingung gitu, mau gimana bergerak ke kamu. Karena aku pengennya kamu nih, aku menginginkan kamu, tapi aku bingung kayak gimana. Makanya nih ada orangnya lelet gitu ya, lambat gitu. Mungkin dia tidak lebih dewasa dari kamu. Jadi dia ngerasa aku harus ngumpulin kekuatan dulu untuk buka komunikasi. Untuk menemui kamu aku butuh kekuatan gitu. Ada yang memang kayak dia memantaskan diri dulu baru mendekat ke kamu. Ada juga yang kayak ya dia bertransformasi dulu gitu ya. Mungkin dia mikirin masa depannya dulu, cuannya dulu, uangnya. Kalau dia ngerasa udah siap, ya dia pengen sih bersanding dengan kamu. Kembali sama kamu. Ya intinya mau sama kamu gitu. Oke, gitu kak, tante. Lanjut ya. Lanjut lah, masa enggak ya kan. Nah, celebrate your love. Wih, cute banget ya. Jadi ini ada orang yang seperti kayak mau buka lembaran baru sama kamu. Mungkin yang baru atau ini yang lama. Yang lama ini pengen lembaran baru sama kamu, hubungan baru. Kayak aku udah berpetualang, aku udah berkelana, aku udah mencoba mempelajari semuanya, tapi Tuhan selalu menunjukkan kamulah orangnya, kamulah yang bisa jadi pasanganku gitu. Terus dia bilang, kalau kamu merasa kamu bukan apa-apa, atau ya aku minta maaf kalau aku pernah menganggap kamu bukan apa-apa gitu ya, tapi sekarang kamu berarti banget. Aku gak peduli sih kamu kayak gimana, kamu dari latar belakang apa, masa lalu kita kayak gimana ya, aku gak peduli sih, karena aku percaya Tuhan bikin aku percaya kalau kamu yang terbaik gitu. Nih, aku sempet dengar-dengar omongan orang-orang di sekitarku ngomong, kamu sebenarnya bukan yang pas untuk aku, kamu nggak terbaik lah, masih ada yang lain, bla bla bla. Tapi ya nggak tahu ya. Sekarang aku punya prinsip aja gitu. Ini ada yang childish, terus dia udah dewasa. Dia udah dewasa, udah gede, gitu. Jadi dia mungkin perlahan belajar untuk punya pendirian. Nah, dia merasa ya hidup aku berkembang kalau sama kamu. Kalau tanpa kamu ya hidupku gini-gini aja loh, toxic terus gitu. So, ya dia kayak mau bilang ya, mungkin aku akan menunda-nunda sih beberapa waktu. Bahkan
ya kamu akan lihat aku tuh lelet gitu ya, aku lambat karena sering menunda-nunda. Tapi aku menunda-nunda mendekat itu ya banyak faktor, kayak ya kadang aku nggak bisa juga membagi energiku untuk fokus ke percintaan, fokus ke kerjaan, studiku, kegiatanku, bisnisku. Aku kan harus fokus ke situ juga. Atau aku sebenarnya banyak masalah tapi aku nggak mau menunjukkan supaya nggak membebani kamu gitu. And then dia mau mendekat, terus ada yang kembali ini karena dia percaya sama kamu gitu. Ini beberapa ada yang sempet dia nettinker gitu ya, berpikir negatif thinking, netting gitu ke kamu selama ini, ngerasa ya kamu kurang meyakinkan, atau gue nggak yakin sih sama lo, soalnya kayaknya ribet sama lo, atau ini ada yang berbeda, atau ada yang dipengaruhi, atau ada yang lain, atau kayak dia kurang percaya bahwasanya kalian saling mencintai gitu. Ada yang trust issue di sini, nggak percaya. Atau kadang dia ngira kamu tuh ke hal lain, ke fokus yang lain. Maksudnya kadang dia mengira kamu fokus ke yang lain, padahal kamu kan sayang banget sama dia. Kamu udah pernah menunjukkan kasih sayang kamu kok. Kamu udah pernah nunjukin kasih sayang kamu kan, dengan kedewasaan, kebijaksanaan kamu. Banyak sih yang kamu korbankan. Ini ada yang kamu sabar banget, dewasa banget. Dia tuh mungkin saat itu nggak mengapresiasi itu Kak, nggak menghargai atau menganggap itu semua B aja, biasa aja. Tapi dia udah renungkan kok, kayaknya banyak banget ya hal yang udah kamu lakukan. Terus kamu tiba-tiba nggak komunikasi lagi dengan aku ya. Aku merenungkan, ternyata kamu tuh luar biasa sih ya. Banyak yang udah kamu lakukan ke aku. Kamu udah korbanin waktu, tenaga, biaya, atau dana, atau apa. Ya, kayaknya aku tahu deh kamu sebenarnya udah banyak berjuang. Aku tahu kamu capek juga. Jangan-jangan ya kamu juga nggak mau respect lagi, kamu udah cuekin aku karena kamu udah capek juga ya ngadepin aku. Kadang dia mikir gitu. Terus jadi dia kayak merasa aja, ya lo berarti banget gitu, lo berharga banget sekarang gitu Kak. Jadi dia merasa percaya aja kalau cinta kamu tulus. Dia merasa kamu yang paling tulus daripada yang lain, yang cuma menye-menye. Yang lain itu kebanyakan kayak ya tahu tentang duniawi aja. Kalau kamu lebih spiritual, bisa menuntun dia, atau kamu bisa memberikan energi yang baik ke dia, dia bisa berkembang ya kalau sama kamu, sebenarnya gitu. Terus orang ini sering aja belakangan ini memantau kamu, memperhatikan kamu diam-diam. Dia rajin mungkin lihat sosial media kamu, apalagi kalau kamu ada posting apa gitu ya, upload apa, dia ngelihat kamu semakin bersinar. Ini beberapa kalian makin cantik nih, makin tampan, kamu makin seksi. Seksi. Menurut dia gitu. Jadi kalau seksi bukan berarti tentang pakaian ya, cuma ya kamu enak aja dilihat gitu, ada sensasinya. Atau gini, dia tuh cintanya, rasa sayangnya ke kamu tuh udah ditambah dengan rasa gairah, hasrat gitu. Ya mungkin dia udah nafsu sama kamu sekarang, atau makin nafsu sama kamu kayak gitu. Karena kalau bicara tentang gairah kan bisa tentang itu ya, nafsu. Nah ini you deserve love. Jadi dia merasa ya kamu pantas dicintai, ini ada soulmate. Beberapa ini mungkin yang terdeteksi, mungkin selama ini yang terdeteksi ini kayak hubungan karma, atau ya twin flame gitu ya, tapi toxic juga karena ada yang saling menyakiti, ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan gitu. Tapi ujungnya bisa jadi soulmate. Mungkin dia merenung nih, setelah dia pelajari, dia ngikutin perkembangan hidup kamu, dia baca-baca postingan kamu, dia lihat-lihat yang pernah kamu upload di sosmed, kayak tersentuh aja hatinya, kayak ya gila ya, lu ternyata bikin gue sadar, mata gue jadi melek nih, hati gue tersentuh ya.
Ya, ini kalau kalian yang pernah ngelakuin apa gitu ke dia atau pernah ngasih sesuatu ke dia, dia kayak merenung aja, kamu baik ya gitu, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah ngasih ini gitu. Kok aku baru nyadarnya sekarang ya. Nah, dia mikirnya gitu, Kak. Terus ini kan lebih dari 2 orang. Mereka nih suka sama kamu, mencintai kamu karena kamu shining ya, kamu bersinar. Ini beberapa kalian, ini mungkin sudah terjadi atau nanti terjadinya ya. Kamu tuh shining, bersinar gitu. Dia ngerasa kayaknya hidup lo makin bagus ya sekarang. Duit lo makin banyak gak sih? Kayaknya kerjaan lo, bisnis lo lancar ya gitu. Atau ya gue ngerasa aja lo bahagia gitu. eh Banyaklah perkembangan lo dan gue tertarik sih untuk jadi pasangan lo. Ada yang kayak gitu, Kak. Ini mungkin nanti juga bisa terjadi ya, setelah kamu udah berkembang gitu, dia hadir, dia mendekat, ada yang kembali seperti itu. Tapi nggak tentang cuan itu juga ya, nggak tentang materi, tapi ada juga yang memang dia ini mencintai kamu gitu ya. Mungkin kalau kamu udah menjadi diri sendiri, kamu udah tahu bagaimana membahagiakan diri kamu, hidup kamu apa adanya, di media sosial juga kamu nggak banyak tingkah gitu ya. Jadi dia merasa, ya luar biasa sih, kualitas kamu bagus banget sekarang menurut aku ya. Mungkin nanti dia ngerasa gitu juga. Terus ini mungkin yang mendekat, yang kembali, bisa juga ada yang itu ya, yang terkoneksi terus sama kamu. Ini ada passion ya. Ada juga yang memang ini orangnya ya mungkin rekan doang gitu, teman atau apa, entah rekan kerja, rekan bisnis, rekan studi ya. Kalian pernah kenal dari urusan kayak gitu, atau kenalnya nggak sengaja, atau ya kenal gitu aja tanpa disengaja. Terus ya dia butuh bantuan kamu gitu, entah butuh bantuan atau butuh support, makanya mendekat gitu ya, makanya ada yang kembali. Dan itu juga ada yang ya udah lama gitu ya, kamu kenalnya pas kamu bocil mungkin, pas kamu bocah, pas kamu sekolah, atau ya pas kamu kuliah kerja gitu. Ini sekian lama gitu ya, ada yang berbulan-bulan atau setelah bertahun-tahun, dia belajar banyak hal. Ternyata ya aku bikin kesalahan ya sama kamu gitu, aku mau minta maaf. Jadi ada seseorang yang di sini ya pengen aja berdamai sama kamu ya, entah apa yang udah dia lakuin, pokoknya dia merasa bersalah, dia merasa kayak, ya aku udah renungkan, kayaknya kata-kataku atau tingkah lakuku selama ini nyakitin kamu, aku udah sadar gitu, aku tahu sih aku cuek selama ini. Ada yang gitu ya, ada yang kayak, ya aku nggak respon kamu, aku dulu ya mengabaikan, sepele, atau nggak respon komunikasi kamu. Sekarang komunikasi kita nggak ada, aku kecarian gitu. Jadi kayak ya gitu, aku sadar aja sih, aku tega gitu. Jadi kayak aku udah seperti mencampakkan berlian ya. Gitu, dia merasa kok gue bego banget ya mencampakkan berlian atau sesuatu yang berharga seperti lo gitu ya. Sekarang lo udah berkembang, atau ini nanti ya, saat kamu udah berkembang gitu, saat kamu udah berkembang, aku tuh ngerasa aja kamu, ya kamu aku butuhkan gitu, aku pengen deket dengan orang sepositif kamu gitu. Bagus ya energinya. Oke lah, lanjut. Ada juga di sini yang sebelum-sebelumnya ada trust issue, tidak percaya kayak yang aku bilang tadi ya. Ini ada tentang percaya atau tidak. Ada mungkin tentang kepercayaan juga ya. Mungkin kalian berbeda, pola pikir selama ini nggak sama, atau entah apa gitu, ada perbedaan. Tapi ternyata kalian satu frekuensi gitu. Ternyata kalian berkoneksi. Ternyata kayak
yang kita rasa itu bukan selera kita, tapi ya itu loh yang punya chemistry dengan kamu. Atau kadang dia ngerasa ya lo bukan tipe gue, tapi ya kok gue sayang ya sama lo, gue sayang banget sama lo, ini ada yang kangen nih sama kamu. Yang rajin kepoin kamu atau lihat foto kamu tuh luar biasa sih. Gue rindu banget nih sama Yolanda. Sama Rangga, gue kangen nih gitu. Ternyata dia nggak seburuk yang gue kira ya. Ya gue sekarang ngerasa positif aja sih kalau berpikir tentang lo, karena gue ngelihat lo tuh positif banget sekarang. Gue baru sadar gitu. Nah, Page of Cups, ada Cancer, ada Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang strong ini Libra ya. Kayak Libra lagi ya. Ada Aquarius, Gemini. Ini yang strong Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Mirror ya. Berarti mendekat lagi nih si seseorang yang punya koneksi dengan kamu ya. Beberapa ini mendekat setelah menjalani siklus karma. Kayak Tuhan dan semesta udah ngedetoks dia gitu ya. Ada sebuah kejadian namanya detoksifikasi. Nah, ribet kan ngomongnya. Jadi kalau detoksifikasi itu kayak ya dia udah melakukan pembersihan energi melalui pembayaran karmanya gitu. Yang pernah jahatin kamu nih, atau ya sengaja nggak sengaja bikin kamu terluka, kecewa, sakit hati, yang tegaan gitu ya, yang egois, itu mendapatkan karma kayak dia disakitin juga loh sama yang lain. Entah siapa ini ya, keluarganya, temennya, atau siapa, ternyata itu mengecewakan dia. Dia jadi tahu, ini loh rasa sakit hati sebenarnya. Oh ternyata gini ya rasanya kecewa gitu. Terus ada yang ya setelah dia menerima karma itu, dia ikhlas aja, kayak orang yang ya udahlah ini memang karma burukku gitu, aku udah pernah jahatin kamu, terus aku baru sadarinya sekarang gitu. Jadi ya wajar aja semesta menghajar aku seperti ini. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku pelajari, apa yang aku usahakan itu memang banyak yang tidak berhasil gitu. Ya bisa dibilang aku gak beruntung sih dalam kehidupan, karena aku tahu ya gimana hidup aku mau berkah sedangkan aku pernah jahatin kamu gitu. Bahkan aku belum minta maaf kan. Jadi ya aku menerima sih karma-karma kayak gini gitu. Ini beberapa dari mereka jadi galau banget mikirin kamu. Apalagi kalau ini udah ada orang lain, dia merasa kok sedih banget ya, kok ngeri banget nih karma. Apalagi kalau udah ada yang lain, ya aku sedih banget. Aku tuh sebenarnya pengennya sama kamu ya, aku sebenarnya pengennya ya berdampingan sama kamu gitu. Ini beberapa ada yang beda kedewasaan gitu ya. Jadi selama ini dia kurang dewasa memahami arti cinta. Gitu ya. Mungkin kamu udah tahu lah, oh kayak gini loh cara mencintai, menyayangi. Aku sayang sama dia, aku tulus kok, aku mau ngelakuin apa aja. Aku rugi, aku sakit, aku ngerasa capek, aku gak mau mengeluh kok ya, karena aku tahu cinta itu harus tulus ya. Aku sayang sama dia. Mungkin kamu ngerasa gitu. Beberapa ini kan energi mirror, energi twin flame, kayak ya aku sayang sama dia karena dia tuh seperti diriku sendiri gitu. Terus pas kamunya gak ada, ya dia merasa ya kehilangan dirinya sendiri juga, karena dia nganggep kamu kayak dirinya gitu. Kamu sebenarnya kayak seseorang yang dia anggap gak kebetulan Tuhan mengirim kamu, gak kebetulan Tuhan menghadirkan kamu saat itu. Dan sekarang aja aku merasa arti hadir kamu berharga.
karena banyak sih perubahan baik yang kamu berikan ke aku. Terkadang dia pengen bilang terima kasih ke kamu, terkadang dia pengen ngasih sesuatu ke kamu sebagai ucapan terima kasih gitu ya. Dia merasa ya lu paling tulus sih sama gue selama ini, banyak bantuin gue, cuma gue aja yang nggak tahu terima kasih. Atau ya selama ini gue childish, ini ada yang childish orangnya selama ini, kekanak-kanakan. Jadi setelah dia mengalami pembersihan energi negatif itu lewat pembayaran karmanya, lewat ketidakbahagiaannya itu, ya dia kayak mengalami pendewasaan diri gitu. So di sini kalau tentang cinta, ya kita tuh kan kalau mencintai harus siap juga kan patah hati, karena setiap hal itu ada aja resikonya. Dan mencintai itu sebenarnya bagian dari pendewasaan diri. Jadi kalau kita kadang merasa bahagia, sedih, kecewa, kehilangan, sakit hati, ya itu ada pendewasaan diri di situ. Mungkin memang kalian perlu memahami, terkadang kita terpisah, terkadang kita nggak berkomunikasi di situ supaya ada pendewasaan diri satu sama lain, pendewasaan untuk memperbaiki diri, mencintai diri sendiri, dan mencintai dengan cara yang baik dan yang hakiki gitu. Kayak ya dia tersadar aja sih, semesta memberikan energi ke aku, ternyata aku harus begini dalam mencintai kamu, ternyata caraku selama ini salah, ternyata aku tuh harusnya menghargai kamu, ternyata kehilangan kamu itu membuat aku belajar untuk menghargai kamu. Kemudian ada yang ngerasa ya mungkin ini kamu, atau vice versa, mungkin kamu ngerasa ya mungkin kita terpisah dulu, kita begini dulu supaya kamu belajar dewasa, supaya kamu tuh belajar menghargai aku. Mungkin kamu ngerasa gitu, atau ya mungkin gini dulu jalan kita beda-beda, sementara mungkin seperti ini dulu. Ya beberapa nganggap gitu kan. Ya supaya aku mencintai diriku sendiri, mungkin ini waktu, ini ruang yang diberikan semesta supaya aku aware, supaya aku care sama diriku. Karena aku terlalu berlebihan mencintai orang ini selama ini, dan itu caranya kan salah ya. Berlebihan itu jadi racun, jadi toksik, dan menyakiti diri sendiri jadinya. Seperti itu. Banyaklah pembelajaran ya, ada tentang learning di situ. Kadang kamu juga ngerasa, kok aku bisa ya jadi kayak gitu, kok aku mau ya dimanfaatin, kok aku lebay banget ya, berlebihan banget mencintai orang ini. Tapi pada akhirnya kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri. Ya kamu gak sekedar memaafkan dia, tapi kamu memaafkan diri kamu juga. Kamu merasa ya udahlah, ini proses pendewasaan aku kok, mungkin aku harus jadi bucin dulu supaya jadi tahu menghargai diriku sendiri. Karena setelah bucin itu kan banyak kesakitan kan. Nah setelah itu barulah kamu belajar membahagiakan diri kamu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Wah, ini ada gratitude list. Jadi ini yang mendekat, yang ingin kembali. Dia merasa aku harusnya bersyukur dengan kehadiran kamu, gitu. Aku ngerasa gini, udah banyak hal yang terjadi di kehidupan dia saat nggak ada kamu ya. Banyak cerita, banyak kesedihan sebenarnya yang dia alami. Kadang dia berpikir kayak gini, mungkin Tuhan membuat kita jauh ya supaya aku sadar bahwasannya di dunia ini yang paling mencintai aku dengan tulus itu sebenarnya kamu, gitu. Yang paling sayang sama aku, tulus banget ya. Yang bikin aku berkembang, yang bikin aku tuh maju sebenarnya kamu. Soalnya
aku berusaha juga fokus ke yang lain sama yang lain, berantakan aja sih kehidupan aku, tetap aja gitu. Mau itu orangnya wah juga atau ada yang bikin aku baper juga, tapi ya nggak tahu ya, kayak kurang beruntung aja kalau sama yang lain gitu. Atau memang karena aku selalu punya ikatan batin sama kamu, jadi istilahnya sebenarnya kamu pasangan aku yang sebenarnya, meskipun sekarang masih sekedar pasangan jiwa ya gitu. Kamu ada di jiwaku, selalu ada. Aku bangun tidur aja ingat kamu, aku kayak teringat-ingat kamu pernah bilang ini, kamu pernah lakukan ini. Mau makan juga aku sebenarnya karena teringat kamu pernah bilang ingat makan, ingat jaga kesehatan. Mau ngerjain apa juga aku ingat kamu, karena kamu pernah bilang jangan lupa ngerjain ini, ngerjain itu. Ya aku nggak bisa berekspresi juga sih, cukup aku dan Tuhan yang tahu ya. Kamu sebenarnya yang selalu ada di jiwaku, apalagi kalau aku mau tidur. Aku kalau susah tidur ya aku membayangkan kamu, aku memikirkan kamu sebenarnya, karena itu membuat aku tenang ya. Ini beberapa dari mereka, ngebayangin kamu aja itu langsung ada ketenangan batin gitu. Terus seseorang ini dia terus menerus dapat petunjuk ya. Beberapa dari mereka ini bermimpi, kayak aku bermimpi seperti di mimpi itu aku dikasih petunjuk dari Tuhan semesta. Beberapa ini ada yang kayak ya dia merasa leluhurnya menemui dia atau leluhurnya hadir di mimpi dia, terus di dalam mimpi itu ada kamu gitu. Jadi dia merasa aja, apakah kamu benar-benar orang yang dikirim buat aku, apakah kamu yang memang takdir buat aku, apakah ya pada akhirnya aku akan sama kamu, seperti itu. Terus ya kamu pun pernah bermimpi ya tentang dia. Beberapa kalian pernah mimpi tentang orang kayak gini. Istilahnya ya misal kamu pengen coba melepas ya, kayak ya aku harus menerima kenyataan lah gitu, orang ini nggak worth it gitu, dia ini kekanak-kanakan, dia ini nggak bisa komitmen, dia ini pernah ngecewain aku gitu. Kamu ngerasa ya aku harus fokus ke depannya gitu, tapi tiba-tiba kan dia bisa hadir gitu di mimpi kamu. Terus kamu jadi bertanya-tanya, kok setiap aku mau melepas energi dia tuh kayak menarik aku lagi ya, apa ini memang petunjuk lagi gitu dari semesta supaya aku nggak buru-buru, supaya aku nggak buru-buru melepas dia. Nah ada yang seperti itu, apalagi ini yang twin flame ya, yang mirror. Kita kayak anak kembar ya, aku pernah bilang itu kita. Iya, kita seperti anak kembar, seperti kembaran jiwa. Kalau punya takdir hidup yang beda juga, kita akan terus terkoneksi gitu loh. Lu bakalan selalu cari tahu tentang gue ya, gue bakalan cari tahu juga tentang lo sampai ke depannya gitu. Jadi istilahnya apa ya, ini emang sedih, cuma ya kita kan nggak tahu juga ya, namanya hidup kan misteri. Hidup itu juga tentang rahasia Tuhan, bagaimana membentuk kita, bagaimana membuat kita hidup seperti apa, bersama siapa gitu, bobok di mana. Enggak lah, maksudnya ya kadang kita berpikir semuanya mustahil, atau kadang kita mikir semua nggak mungkin. Tapi coba ikuti intuisi kamu, pelajari petunjuk-petunjuk dari semesta. Kalau memang ada petunjuk atau kode-kode dari semesta lagi, itu memang sebuah illumination itu semacam itulah titik terang yang harus kamu pelajari. Itulah petunjuk yang dari di atas, dari yang maha kuasa dan dari semesta. Karena dia sebenarnya gitu juga kak ya lu nggak tahu aja, gue mempelajari lo semuanya, meski kita nggak bersama atau gue belum benar-benar hadir, tapi gue pelajari petunjuk-petunjuk itu
sejujurnya kadang gue pengen melangkah ke depan, merasa bodoh amat, tapi selalu ada energi dari semesta yang nyuruh gue mendekat lagi sama lo. Selalu ada energi dari semesta yang menyuruh aku mendekat lagi sama kamu, kembali ke kamu. Ya, mungkin ini juga sebagian dari karma yang harus aku bayar gitu. Ada juga yang merasa, ya memang kayaknya kamu yang terbaik gitu. Aku maunya sama kamu. Aku selalu mencari sih petunjuk-petunjuk dari semesta. Kalau memang ada jalannya, kenapa enggak gitu. Kalau memang aku merasa intuisiku berkata, ya ini ilham juga, petunjuk dari yang maha kuasa, supaya aku berjuang lagi ke kamu gitu. Ada yang seperti itu ya. Oke, sekarang kita baca cirinya. Bisa dia, bisa kamu, bisa beberapa aja ya. Aku baca cepet supaya durasinya nggak lama. Ada huruf H, L, W, S, D, C, Z, N, T, R, V atau V ya, K, F, J, Y, W, I, huruf I, ada huruf G. Oke, ini ada Banjarmasin, Ambon, Eropa, Europe, Jakarta, Makassar, Brunei Darussalam, Australia, Kalimantan, Korea, Papua, Malaysia, Ternate, Amerika, USA, Jambi, Pontianak, Solo, Singapura, Palangkaraya, Taiwan, Vietnam, Jogja, Pekanbaru, Tasikmalaya, Banten, Surabaya, Batam. Oke, sampai sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.